Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi akuntansi biaya mengenai metode estimasi biaya berdasarkan sifat biaya. Dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari Firda Amalia, Ilham Nur Faizi, dan Ramadan Nur Rizky Riyadi. Nah, dalam melakukan estimasi biaya berdasarkan sifat biaya, terdapat 3 metode, yaitu HLP method atau High and Low Point method. Yang kedua ada scatter graph method, dan yang terakhir ada least square method. Yang pertama ada HLP method atau High and Low Point method. Pada metode ini, langkah yang kita lakukan adalah memilih terlebih dahulu dua buah titik, yakni titik tertinggi dan titik terendah. Kedua titik ini mengacu pada pemicu biaya atau cost driver. Nah, pada umumnya, pada titik dengan pemicu biaya tertinggi akan memiliki total biaya yang terbesar. Begitu pula sebaliknya. Namun ada kalanya titik tertinggi tidak menghasilkan biaya terbesar. Pada kasus ini, kita tetap memilih titik tertinggi dengan mengacu pada cost drivernya atau pemicu biayanya. Selanjutnya, setelah kita tentukan dua buah titik tertinggi dan terendah, akan dapat kita buat persamaan garis yang nantinya akan digunakan untuk melakukan estimasi biaya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari High and Low Point method. Kelebihannya, perhitungannya sangat sederhana, karena cukup menggunakan dua data dengan basis nilai tertinggi dan terendah. Dan data-data yang lain itu diasumsikan berada pada rentang kedua poin tertinggi dan terendah tersebut secara garis lurus. Kemudian, kekurangannya, karena kita hanya menentukan dua poin dan menentukan garis lurusnya di kedua poin tersebut, ada kemungkinan data-data yang tersebar jauh dari poin tersebut tidak terhitung, sehingga perhitungan estimasi biaya akan kurang akurat. Kemudian kita masuk ke ilustrasi. Di ilustrasi ini diketahui dua jenis data. Ada data unit produce dan total cost-nya. Nah, langkah yang harus pertama kali kita lakukan adalah menentukan highest dan lowest point-nya yang kita dasarkan pada cost driver-nya. Dalam hal ini, cost driver-nya adalah unit produce. Kita tentukan highest point-nya berapa? Highest point-nya adalah 420 dengan total cost-nya 120 juta. Kemudian lowest point-nya 340 dengan total cost-nya 98 juta. Kemudian kita cari selisihnya atau deltanya. Yaitu kita dapat unit produce-nya memiliki selisih 80 dari 420 dikurangi 340 dan total cost-nya memiliki selisih 22 juta dengan mengurangi 120 juta dengan 98 juta. Kemudian kita cari slope-nya, yaitu dengan membagi Y dengan X. Dengan membagi 22 juta dengan 80, kita dapatkan 275 juta. Nah, setelah kita dapat slope-nya atau gradiennya yang sebesar 275 juta, kita cari intercept-nya. Kita akan mencari fixed cost-nya. Yaitu kita tinggal masukkan ke rumus Y sama dengan MX plus C. Y-nya kita dapat memilih antara highest point atau lowest point. Dalam hal ini, kita akan memilih yang highest point. Kita masukkan angkanya, Y 120 sama dengan M-nya 275.000, kemudian X-nya 420 plus C. Lalu akan kita dapatkan C-nya yaitu 4.500.000. C ini adalah fixed cost-nya. Nah, lalu kita dapat membuat persamaan garisnya,
yaitu Y sama dengan 275.000 X ditambah fixed cost-nya yaitu 4.500.000. Kemudian apabila ada ilustrasi, misalkan jika perusahaan memproduksi 600 unit barang, berapa biaya produksinya? Kita tinggal mengganti X-nya dengan jumlah barang yang diproduksi, dalam hal ini 600. Yaitu kita masukkan saja di persamaan garisnya Y sama dengan 275X plus 4.500.000, Y sama dengan 275 dikali 600 ditambah 4.500.000. Kemudian kita dapatkan Y-nya 169.500.000. Y ini adalah biaya untuk produksi 600 unit barang. Scatter graph method. Metode scatter graph digunakan dengan cara menggambarkan kondisi hubungan antara pemicu biaya independen variabel atau X dengan total biaya dependen variabel atau Y ke dalam sumbu kartesius. Selanjutnya yaitu melakukan pengamatan terhadap titik-titik yang telah diperoleh, kemudian melakukan penarikan garis dengan perkiraan yang mewakili keseluruhan titik yang ada, dan menentukan persamaan dari garis tersebut yang nantinya digunakan untuk prediksi biaya. Kelebihan dan kekurangan metode scatter graph. Kelebihan dari metode ini adalah dapat mendeteksi data abnormal lebih baik dibandingkan Halem method. Sedangkan kekurangannya, bias dalam penarikan garis karena hanya melalui virtualisasi. Berikut adalah ilustrasi metode scatter graph. Berdasarkan visualisasi, diperoleh garis yang memotong sumbu Y di titik 1424, sehingga diperoleh biaya tetap sebesar 1424. Biaya rata-rata 2.765, biaya tetap 1.424, biaya variabel rata-rata 1.341. Variabel cost per jam mesin sama dengan biaya variabel rata-rata per jam mesin rata-rata, yaitu sama dengan 1.314 per 4.800 sama dengan 0,27. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 1424 plus 0,27X. Metode yang ketiga yaitu least square method. Metode LS disebut juga sebagai regression analysis. Metode ini dikerjakan dengan menggunakan perhitungan statistik yang cukup kompleks. Dengan bantuan aplikasi seperti Microsoft Excel, metode ini dapat dikerjakan dengan mudah. Kemudian, dari proses regresi ini nantinya akan dihasilkan nilai konstanta dan slope yang digunakan untuk menentukan persamaan garisnya. Persamaan garis inilah yang dapat berfungsi sebagai prediktor biaya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang metode least square, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Disajikan sebuah ilustrasi di mana terdapat 12 periode yaitu dari bulan Januari hingga Desember, beserta besaran biaya listrik dan jumlah jam mesin yang digunakan untuk masing-masing bulan. Nah, dari data sebelumnya, kemudian kita sajikan ke dalam bentuk tabel berikut. Kolom pertama kita isi dengan periode, yaitu bulan pertama hingga bulan ke-12. Kolom kedua kita isi dengan data biaya yang berasal dari ilustrasi sebelumnya. Biaya dapat kita lambangkan dengan huruf Y. YI dibaca biaya pada periode I. Misal, Y1 berarti biaya pada periode 1, begitupun seterusnya. Kolom ketiga kita isi dengan aktivitas atau pemicu biayanya, yaitu dalam ilustrasi ini pemicu biayanya adalah jam mesin. Aktivitas berupa jam mesin dalam ilustrasi ini kita lambangkan dengan huruf X, sehingga diperoleh XI yaitu jumlah jam mesin pada periode I. Selanjutnya, kolom keempat kita isi dengan hasil perhitungan YI min Y, di mana Y merupakan rata-rata biaya dari periode 1 hingga periode 12.
Atau Y dapat dicari dengan menjumlahkan biaya selama 12 periode kemudian membaginya dengan 12. Nah, di sini sudah kita hitung dan diperoleh nilai Y adalah 1498. Sehingga kita dapat menghitung YI min Y untuk setiap periodenya. Lanjut ke kolom 5. Kita isi dengan hasil perhitungan XI min X, di mana X adalah hasil rata-rata untuk aktivitas dalam 12 periode. Nilai X juga sudah kita cari, yaitu senilai 2600, sehingga kita dapat mencari nilai XI min X untuk setiap periodenya. Kolom selanjutnya yaitu kolom ke-6. Di kolom ke-6 ini kita isi dengan perhitungan YI min Y kuadrat. Misal, kita ingin menghitung untuk periode 1, berarti Y-nya itu merupakan Y di periode 1, yaitu sebesar 1600, kemudian kita kurangkan dengan nilai Y rata-rata, yaitu 1498, kemudian kita kuadratkan, sehingga diperoleh hasil Y min Y kuadrat di periode 1 sebesar 10.506. Dengan cara yang sama, lakukan untuk mencari hasil Y min Y kuadrat untuk masing-masing periode. Kemudian, pada kolom ke-7, kita isi dengan perhitungan XI min X kuadrat. Lalu, seperti tadi, kita cari hasil untuk setiap periodenya. Dan di kolom terakhir, kita isi dengan perhitungan YI min Y dikali dengan XI min X. Dan jangan lupa untuk mencari hasil untuk setiap periodenya. Setelah semua kolom terisi dengan benar, jangan lupa untuk menjumlahkan masing-masing kolom sehingga diperoleh hasil untuk sigma YI min Y senilai 0, sigma XI min X juga 0, sigma YI min Y kuadrat senilai 29.025, dan sigma XI min X kuadrat senilai 123.000, serta hasil dari sigma YI min Y dikali XI min X senilai 57.000. Dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita dapat mencari variable rate atau dilambangkan dengan huruf B, fixed cost yang dilambangkan dengan huruf A, beserta persamaan garisnya. Mari kita hitung satu persatu. Untuk mencari variable rate, kita dapat menggunakan rumus sigma XI min X dikali YI min Y, kemudian dibagi dengan sigma XI min X kuadrat, di mana sigma XI min X kali YI min Y yaitu senilai 57.000, dan untuk sigma XI min X kuadrat senilai 123.000, sehingga kita tinggal menghitungnya dan diperoleh hasil untuk variable rate yaitu sebesar 0,46. Selanjutnya, untuk menghitung fixed cost, kita dapat menggunakan rumus Y min BX. Kita ingat bahwa Y tadi adalah biaya rata-rata, kemudian B adalah variable rate yang telah kita hitung sebelumnya, dan X adalah pemicu biaya rata-rata. Sehingga kita dapat mencari hasil untuk fixed cost-nya yaitu 1498 dikurangi 0,46 kali 2600, sehingga diperoleh hasil untuk fixed cost sebesar 302. Terakhir, untuk mencari persamaan garisnya, kita gunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Karena nilai A dan B tadi sudah kita cari, sekarang kita tinggal memasukkan angka tersebut ke dalam bentuk persamaannya, sehingga diperoleh persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 302 plus 0,46X. Dari pembahasan materi mengenai metode estimasi biaya berdasarkan sifat biaya, dapat diambil kesimpulan. Pertama, metode HLP merupakan metode yang paling mudah digunakan, namun memiliki tingkat akurasi estimasi yang paling rendah. Kedua, dalam penentuan persamaan garis hanya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu intercept dan gradient atau slope, sehingga terlepas metode apa yang digunakan, sepanjang intercept dan slope diketahui, maka persamaan garisnya dapat diformulasikan. Dan yang ketiga yaitu metode LS merupakan metode yang paling kompleks, namun memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi.
Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, pembahasan kami mengenai metode estimasi biaya berdasarkan sifat biaya. Semoga bermanfaat.